Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tania Eka Umami Faverianti. Nah, sekarang kita sudah sampai di lab 15 mengenai Virtual Trunking Protocol atau VTP. Jadi, apa sih itu VTP? VTP adalah suatu protokol untuk mengenalkan suatu atau sekelompok VLAN yang telah ada agar dapat berkomunikasi dengan jaringan. Jadi, VTP itu juga bisa dikatakan sebagai suatu metode dalam hubungan jaringan LAN dengan Ethernet untuk menyambungkan komunikasi dengan menggunakan informasi VLAN, khususnya itu ke VLAN. VTP ini merupakan fitur layer 2 yang terdapat pada jajaran switch Cisco Catalyst yang sangat berguna, terutama dalam lingkungan switch skala besar yang meliputi beberapa VLAN. Nah, di sini VTP itu juga memiliki beberapa mode operasi. Jadi, jika kita ingin membuat switch menjadi bagian dari suatu VTP manajemen domain, setiap switch itu harus dikonfigurasi dalam satu dari 3 mode VTP yang dapat digunakan. 3 mode VTP itu adalah mode server, mode client, dan mode transparan. Untuk mengetahui bagaimana caranya membuat VTP di switch dan untuk mengenal lebih lanjut mengenai mode operasi di VTP, simak yang berikut ini. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 switch, yang masing-masing switch akan saya jadikan jadi VTP mode server, mode transparan, dan mode client. Yang switch pertama saya akan menjadikan menjadi mode server. Lalu switch yang kedua saya akan menjadikannya menjadi mode transparan. Sedangkan switch yang ketiga saya akan menjadikannya menjadi mode client. Nah, yang pertama saya akan menjadikan switch ini menjadi mode server, VTP mode server. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita masuk dulu ke global configuration mode, lalu di sini kita ketikkan VTP mode server. Lalu saya ketikkan VTP domain. Nah, domainnya itu terserah. Saya akan mengambil contoh Umami. Setelah itu, saya akan memberikan password. Setelah itu, saya akan beralih ke switch yang kedua. Saya akan menjadikannya menjadi VTP mode transparan. Kita masuk dulu ke global configuration mode. Lalu saya ketikkan VTP mode transparan. Di sini setelah itu saya akan menyeting VTP domainnya. Nah, supaya di sini switchnya itu bisa terhubung antara mode server, transparan, dan client, kita akan memberikan domainnya itu domain yang sama, yaitu Umami. Setelah itu, saya akan memberikan passwordnya. Nah, lalu saya akan beralih ke switch yang ketiga untuk menjadikannya menjadi VTP mode client. Saya masuk dulu ke global configuration mode, lalu saya ketikkan VTP mode client, lalu saya akan setting VTP domainnya, yaitu Umami. Setelah itu saya akan memberikan password untuk VTP-nya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai VTP mode server, VTP mode transparan, dan VTP mode client. Kalau VTP mode server itu mempunyai kontrol penuh atas pembuatan VLAN dan pengubahan domain mereka. Jadi, semua informasi VTP itu akan disebarkan ke switch lainnya yang terdapat dalam domain tersebut. Sementara, semua informasi VTP yang diterima disinkronisasikan dengan switch lain. Nah,
Jadi, kita itu harus memiliki paling sedikit itu satu server di domainnya itu. Jadi mempunyai satu switch yang menjadi VTP mode server supaya VLAN itu dapat dibuat, dimodifikasi atau dihapus, dan juga agar informasi VLAN itu dapat disebarkan. Nah, yang kedua di sini ada mode transparan. Nah, switch dalam mode transparan ini tidak berpartisipasi dalam VTP. Jadi, pada waktu dalam mode transparan ini, switch ini tidak menyebarkan konfigurasi VLAN-nya sendiri, dan switch tidak mensinkronisasi database VLAN-nya dengan advertisement yang diterima. Nah, pada waktu VLAN ditambah, dihapus atau diubah pada switch yang berjalan dalam mode transparan, perubahan tersebut itu hanya bersifat lokal ke switch itu sendiri dan tidak disebarkan ke switch lainnya. Sedangkan kalau yang mode client ini, VTP mode client ini tidak memperbolehkan administrator untuk membuat, mengubah, atau menghapus VLAN manapun. Nah, jadi mode client ini hanya bisa menerima informasi atau VLAN dari switch yang menjadi servernya. Nah, dia tidak bisa membuat atau mengubah ataupun menghapus VLAN-nya itu. Nah, sekarang saya akan mencoba cara langsung dari penjelasan yang telah saya utarakan tadi. Di sini saya akan ke switch yang telah menjadi VTP mode server. Saya akan mencoba membuat VLAN. Di sini saya akan membuat VLAN 100 dengan nama Safa. Nah, sekarang kita coba lihat apakah yang di VTP mode client ini mendapat VLAN yang bernama Safa juga atau tidak. Show VLAN brief. Nah, ternyata di sini dia juga ada VLAN 100 yang bernama Safa. Sedangkan kita lihat di mode transparan. Show VLAN BR. Nah, di mode transparan ini tidak ada VLAN 100 yang bernama Safa karena dia itu tidak menerima informasi VLAN dari mode server. Nah, coba kita akan membuat VLAN di switch dalam mode transparan ini. Saya akan membuat VLAN 70 dengan nama Rianti. Lalu saya akan melihat VLAN-nya itu di switch dalam mode transparan ini, show VLAN BR. Nah, di sini telah terbuat VLAN 70 bernama Rianti. Lalu kita akan melihat di mode kliennya. Nah, ternyata VLAN 70 bernama Rianti itu tidak ada. Ini berarti seperti penjelasan saya tadi bahwa mode transparan itu tidak menyebarkan konfigurasi VLAN-nya. Jadi dia itu perubahan tersebut seperti penambahan VLAN ataupun yang lainnya itu hanya bersifat lokal di switch-nya itu sendiri. Lalu saya akan mencoba membuat tadi kan saya bilang bahwa kalau mode client itu tidak bisa membuat, mengubah ataupun menghapus VLAN di switch yang telah menjadi VTP mode client. Nah, saya akan mencoba membuktikannya. Saya akan mencoba membuat VLAN di mode client. Saya akan mencoba membuat VLAN 80 dengan nama Nia. Nah, dan ternyata benar tidak bisa karena VTP mode client itu hanya menerima informasi dari server saja. Jadi tidak bisa membuat, mengubah ataupun
menghapus VLAN. Nah, itulah penjelasan mengenai Virtual Trunking Protocol atau VTP. Jadi VTP itu sangat berguna sekali apabila kita memiliki banyak sekali switch yang harus dikonfigurasi VLAN-nya. Kita bisa menggunakan switch tersebut menjadi domain yang sama, dan salah satu switch kita jadikan VTP mode server dan switch lainnya kita jadikan VTP mode client. Nah, setelah itu baru kita bisa mengkonfigurasi VTP-nya itu di mode client-nya, di mode servernya, supaya yang di mode client-nya itu juga bisa terbuat VLAN-nya. Nah, sedangkan kalau kita hanya menginginkan untuk membuat konfigurasi di switch itu sendiri, kita bisa menggunakan mode transparan. Karena Lab 15 Virtual Trunking Protocol telah berhasil dan telah selesai saya berikan penjelasannya, itu menandakan bahwa Lab 15 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.